Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kembali kita senantiasa memuji, memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sering kita kadang berkata bahwa hari-hari yang kita lalui ini begitu cepat. Kita baru berjumpa dengan waktu subuh, seakan-akan begitu cepat kita sudah bertemu dengan waktu maghrib. Apalagi ketika kita disibukkan dengan aktivitas bekerja. Kita baru memulai membuka komputer dan lain sebagainya, kemudian sudah berkumandang azan zuhur dan sebagainya. Terasa cepat sekali perputaran kehidupan ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah membagi atau memberikan waktu kepada kita sama 24 jam. Namun waktu yang sama yang Allah berikan kepada kita tentu akan berbeda-beda hasilnya setiap kita. Sejauh mana kita mampu memanfaatkan waktu yang Allah berikan itu, apakah kita mampu memanfaatkan waktu itu dengan baik, apakah kita justru memanfaatkan waktu itu dengan sia-sia. Sama halnya ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mungkin di antara kita ada yang berkata, wah, tahu-tahu sudah Ramadan kembali. Sepertinya Ramadan yang lalu kita masih ingat, kita melakukan apa, kita mengerjakan apa. Dan saat ini kembali Allah mempertemukan Ramadan. Seharusnya sebagai seorang hamba, kita harus bahagia dan kita harus bersyukur ketika Allah mempertemukan kembali dengan Ramadan. Bukan justru mengeluh, waduh, tahu-tahu sudah Ramadan kembali. Nah, inilah yang kadang-kadang kita tidak sadar terucap dari lisan kita, bahwa Allah memutar waktu begitu cepat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok. Hari esok ini bisa dimaknai hari akhirat, hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau memang hari esok yang akan kita jumpai. Maka disinilah pentingnya kita memahami nikmat waktu yang Allah berikan. Ketika Allah pertemukan kita dengan Ramadan, jangan sampai nanti kita orang-orang yang menyesal. Bertemu Ramadan tapi justru mesal. Wah, saya belum melakukan ini, saya belum melakukan itu, saya belum maksimal ibadah ini, ibadah itu. Maka pentingnya perencanaan. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Lakukan perencanaan. Kita merencanakan. Sebagaimana para sahabat, para salafus soleh, ya, para tabi'in, ketika bertemu Ramadan, mereka memang benar-benar sudah mempersiapkan. 11 bulan sebelum Ramadan mereka telah mempersiapkan banyak hal. Bahkan mereka telah menyisihkan hartanya, sudah memiliki pos-posnya. Ini untuk persiapan Ramadan, ini untuk infak, ini untuk zakat, ini untuk yang lain-lainnya sebagainya. Ini semuanya sudah direncanakan. Nah, itulah seharusnya. Karena ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa Ramadan ini bukan hanya sekedar nama bulan yang Allah berikan kepada kita. Ramadan ini seharusnya menjadi pola yang ideal dalam kehidupan kita.
maka jadikan Ramadan ini adalah pola ideal. Seharusnya seorang mukmin adalah seperti mereka menjumpai saat Ramadan. Kita ketahui kita mudah untuk bangun di sepertiga malam. Kita melakukan sholat qiyamul lail, kita makan sahur, kemudian siangnya puasa. Kita bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali tatkala kita berada di Ramadan. Seharusnya, ya idealnya, ketika kita keluar dari Ramadan nanti, kita juga bisa melakukan apa yang kita lakukan di dalam Ramadan. Karena memang Ramadan itu saya katakan bukan hanya sekedar bulan, tapi pola yang ideal seorang mukmin, pola ideal hidup seorang mukmin. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, jangan sampai kita orang-orang yang menyesal, ya, orang-orang yang ditinggal Ramadan tapi tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk setelah Ramadan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bahwa Ramadan memang Allah sajikan kepada orang-orang yang terkhusus, orang-orang mukmin, ya. Allah menyeru kepada kita, ya, sebagaimana ayat-ayat puasa itu menjelaskan, menyeru, mengajak kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang memang benar-benar beriman. Kalau mereka tidak beriman, mereka berat, mereka merasa kok sudah Ramadan lagi, saya belum apa-apa, kok saya sudah ketemu Ramadan lagi. Dan biasanya orang-orang yang merasa cepat bertemu Ramadan, mereka akan melakukan aktivitas yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini yang harus kita hindari. Bagaimana kita setiap Ramadan, ya, setiap kali kita bertemu dengan momen yang baik ini, kita harus ada peningkatan. Kita harus ada perubahan dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya. Karena tentu bukan tanpa maksud ketika Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Justru kita pahami bahwa kita dipertemukan kembali dengan Ramadan ini, berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maghfirahnya, untuk mendapatkan ampunannya di bulan suci Ramadan, untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Karena orang yang mukhlis, orang yang rugi ketika keluar dari Ramadan adalah mereka yang tidak mendapatkan maghfirah, mereka yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, kita harus menyambut Ramadan, kita harus menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sukacita, dengan senang, dengan persiapan yang memang sudah kita persiapkan, dengan targetan-targetan yang kita tentukan. Pentingnya perencanaan untuk mencapai targetan itu juga harus kita buat. Ya, Ramadan yang lalu mungkin kita bisa khatam 5 kali, 3 kali. Nah, saat ini bagaimana kita juga sudah mengkondisikan diri kita, mengkondisikan keluarga kita, kita harus punya capaian lebih. Tahun lalu bisa kita 5 kali khatam misalkan. Coba grade-nya dinaikkan. Kita tahun ini bisa menghatamkan 6 kali dan sebagainya. Juga ibadah-ibadah yang lain, infak, sedekah. Tahun lalu kita sekian. Nah, tahun ini juga bagaimana kita bisa melakukan lonjatan yang tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan Ramadan ini, kita bisa ada perubahan untuk diri kita, perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan kita justru semakin tidak bersyukur, ya, ketika kita bertemu Ramadan, malah hati kita menjadi sumpek dan sebagainya. Seharusnya kita harus senang ketika bertemu Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang memang dijanjikan la'allakum tattaqun, kitalah yang akan meraih gelar yang mendapatkan mahkota ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan justru kita termasuk orang-orang yang merusak ibadah Ramadan kita, dan bukan orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu Ramadan tapi menyia-nyiakan kemudian menyesal di kemudian hari. Mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap salat kita, di setiap kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini benar-benar
bisa menjadikan perubahan pada diri kita, perubahan pada keluarga kita, dan juga keluarga besar dari khususnya Masjid Darul Fatah, bahwa Ramadan ini bukan menghalangi kita untuk berkarya. Ya, kemudian Ramadan ini bukan berarti kita menjadi mahasiswa yang lemes, mahasiswa yang males, enggak. Tapi bagaimana Ramadan ini justru membuat dorongan dan membuat pacuan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya, kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insya Allah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sedekahnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini, bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan berpastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala,
salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abi, Umi, dan teman-teman yang saya banggakan, kaifa halukum? Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki bulan yang penuh berkah ini. Dan juga sekarang kita sedang melaksanakan ibadah puasa, rukun Islam yang keempat. Semoga amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Janeta akan menyampaikan nasihat untuk kita semua yang berjudul hasad. Apa itu hasad? Ada yang tahu? Hasad adalah perasaan yang timbul di hati seseorang ketika tidak senang melihat kebahagiaan orang lain. Nama lain hasad ialah dengki. Hasad atau dengki dapat dikategorikan sebagai penyakit hati dalam Islam. Hasad juga memiliki beberapa contoh, yaitu iri ketika melihat kesuksesan orang lain, tidak senang ketika melihat teman mendapat nilai lebih dari kita, dan masih banyak contohnya. Kita semua mungkin mengira ini hal sepele, namun salah. Hasad adalah pembuka dosa pertama atau jalan pembuka maksiat. Ada dalil yang menjelaskan tentang bahaya hasad, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'di. Yang artinya, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Quran Surah An-Nisa ayat 32. Dalil yang kedua ialah jauhilah hasad, dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Hasad adalah sifat tercela dan hukumnya haram karena dapat merugikan orang lain. Ada kisah yang menjelaskan tentang sifat hasad, yaitu kisah Habil dan Qabil. Habil dan Qabil adalah saudara kandung dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Pada suatu hari, Nabi Adam mendapat ilham supaya segera menikahkan kedua putranya dengan kedua putri Nabi Adam, yaitu Lubuda dan Iklimah. Dan Nabi Adam memutuskan agar Habil menikah dengan Iklimah yang cantik dan menawan, lalu Qabil dengan Lubuda. Tetapi pada saat itu, Qabil menolak mentah-mentah karena ia pikir Lubuda terlalu jelek untuknya. Tiba pada saat mereka dinikahkan, mereka membawa hidangan untuk sang ayah. Habil membawa makanan yang lezat dan buah-buahan yang segar. Namun lagi-lagi sebaliknya dengan Qabil. Pada saat mereka dinikahkan, Qabil merasa emosi ketika melihat adiknya yang dinikahkan dengan Iklimah. Ia mengambil papan dan memukul pas pada bagian kepala. Sang adik pun meninggal dunia. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan pada saat itu. Lalu ia melihat burung datang yang membawa temannya yang meninggal juga. Lalu ia melihat burung itu menguburkan temannya. Ia melakukan hal yang sama yang dilakukan burung itu. Lalu ia menyesali semua perbuatannya. Mungkin ini saja kisahnya. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari kisah ini. Semoga pada bulan Ramadan ini kita bisa menjaga hati dan lisan dari sifat tercela yang dapat mengurangi pahala pada puasa kita seperti sifat hasad ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله
Allah